Sah terakhir Iran Muhammad Reza Pahlavi memiliki 3 pernikahan dalam hidupnya. Selain ratu keduanya, yaitu Ratu Soraya yang tidak memberinya anak, istri pertama dan ketiganya melahirkan total 5 anak. Seorang putri yang diperolehnya dari pernikahan pertamanya dengan Putri Fauzia Fuad dari Mesir. Dan 4 anak diperolehnya dari pernikahan ketiganya dengan Farah Diba Pahlavi. Sah Muhammad Reza sendiri sangat menyayangi keempat anak dari istri ketiganya. Namun tidak begitu dengan putri sulung Sah, yaitu Putri Shahnaz, yang menjadi anak yang tidak dicintai di keluarga ini, sehingga membuat hidupnya tidak bahagia. Kesulitan-kesulitan apa yang harus dia tanggung di masa kecil dan dewasanya, dan di mana dia sekarang? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Masa ketika Iran mempunyai monarki adalah masa yang istimewa. Sah Muhammad Reza Pahlavi memimpin negara itu selama 38 tahun. Hingga revolusi Islam terjadi pada tahun 1979 dan dia terpaksa mengungsi dan hidup di pengasingan bersama keluarganya, istrinya Ratu Farah, dan keempat orang anaknya dari pernikahannya dengan Ratu Farah. Namun ada wanita lain dalam kehidupan Sah. Sebelum bertemu dengan istrinya Farah, dia sudah pernah menikah 2 kali. Sah pertama kali menikah pada usia 20 tahun dengan putri Mesir, yaitu Fauzia Fuad, yang merupakan saudara perempuan Raja Farouk I dari Mesir. Ini adalah pernikahan politik. Kedua mempelai hanya pernah bertemu 1 kali sebelum pernikahan. Orang tua mereka ingin memperkuat hubungan politik antara kedua negara, yaitu antara Mesir dan Iran. Sekilas pangeran dan putri itu cocok satu sama lain. Putri Fauzia adalah gadis yang berambut coklat dengan mata biru yang indah. Ia bahkan disebut sebagai salah satu wanita tercantik pada masanya dan sering dibandingkan dengan aktris Hollywood Hedi Lamar dan Vivian Leigh. Sedangkan Pangeran Muhammad Reza Pahlavi juga tampan di masa mudanya dan negaranya memiliki prospek lebih di kancah internasional. Pernikahan mereka pun dilangsungkan pada tahun 1939. Setahun kemudian, putri mereka Putri Shahnaz lahir. Putri Shahnaz Pahlavi lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1940 di Teheran, Iran. Kelahirannya menimbulkan kekecewaan dan kegelisahan besar di dalam keluarga Pahlavi yang mengharapkan bayi yang terlahir adalah laki-laki, bukan bayi perempuan. Bertahun-tahun yang lalu, ayah Muhammad Reza Pahlavi, yaitu Shah Reza Pahlavi, yang percaya adanya ramalan, mendengar ramalan bahwa jika anak pertama yang lahir dari keluarga kerajaan adalah perempuan, maka raja akan dibunuh atau diasingkan. Jelas ramalan absurd ini akhirnya kelak menjadi kenyataan. Penyambutan kelahiran Putri Shahnaz juga menjadi momen kontroversial dalam kehidupan istana kerajaan Iran. Bagaimanapun, pihak keluarga mengharapkan putri Mesir itu akan melahirkan pewaris tata laki-laki dari suaminya. Apalagi sebelum Putri Shahnaz lahir, semua orang di istana telah memprediksi dan percaya bahwa istri Sah akan melahirkan pewaris tata laki-laki dari suaminya. Untuk itu perayaan telah dipersiapkan untuk menyambut kelahiran seorang putra mahkota di kerajaan itu. Namun semua perayaan yang sudah direncanakan dan dipersiapkan itu dibatalkan ketika orang mengetahui bahwa sang ratu telah melahirkan seorang bayi perempuan. Alhasil bisa dibayangkan betapa kecewanya keluarga Pahlavi terkait kelahiran Putri Shahnaz, dan acara perayaan anak pertama Sah bahkan dibatalkan di Iran. Meskipun demikian, ayah Shahnaz masih merasa terhibur dengan kelahiran putrinya. Terbukti dari nama yang ia pilih untuk putrinya, yaitu Shahnaz, yang berarti kebanggaan raja. Namun kelahiran Shahnaz membuat situasi semakin sulit dan canggung bagi ibunya, yaitu Putri Fauzia, dalam keluarga Pahlavi. Seluruh keluarga menjadi semakin tidak ramah terhadapnya, dan suaminya semakin acuh tak acuh terhadap dirinya, bahkan suaminya mulai berselingkuh. Keadaan ini bertambah buruk bagi kesehatan mental dan fisik Fauzia, hingga membuatnya mengalami depresi berat. Karena sudah tidak dapat menahan rasa sakit lagi,
Putri Fauzia kembali ke tanah airnya Mesir sendirian pada tahun 1945 dan tidak diizinkan membawa serta putrinya. Ketika itu Putri Shahnaz baru berusia 5 tahun. Gadis kecil itu diminta ayahnya untuk tinggal di Teheran sampai ibunya kembali. Bisa dibayangkan bahwa ini tidak mudah bagi sang putri yang tumbuh tanpa seorang ibu. Shah berusaha meyakinkan istrinya untuk pulang kembali demi putrinya yang tetap tinggal di Iran. Tetapi itu hanyalah sebuah manipulasi dari keluarga Pahlavi. Sejak Shahnaz berpisah dari ibunya, dia menjadi alat propaganda bagi ayahnya dan bibinya Ashraf yang merupakan saudara kembar ayahnya. Mereka diam-diam mengizinkan media tertentu, terutama surat kabar dan majalah Iran, untuk menerbitkan foto dan artikel tentang Shahnaz. Shah mencoba berbagai cara untuk memastikan informasi ini sampai ke Fauzia yang berada di Mesir yang enggan kembali ke Iran. Muhammad Reza berusaha untuk memicu naluri keibuannya sehingga dia akan kembali kepadanya. Tetapi sang ratu dengan tegas menolak meskipun dia mencintai anak tersebut karena kehidupan di Iran sangat menyiksa baginya. Shah bahkan berusaha membujuk duta besar Iran untuk Mesir saat itu untuk membawa Putri Fauzia kembali pulang ke Iran. Namun semua upaya ini sia-sia. Putri Fauzia tidak goyah dengan keputusannya dan dia tidak pernah kembali lagi ke Iran. Bahkan sekembalinya ke Mesir, Putri Fauzia langsung meminta cerai dari suaminya. Kenyataannya Muhammad Reza Pahlavi enggan untuk bercerai pada saat itu. Namun dia membutuhkan seorang putra untuk ahli warisnya. Sehingga ia hanya bisa menyetujui perceraian tersebut agar dia bisa menikah lagi. Namun salah satu syarat yang ia usulkan untuk menyetujui perceraian tersebut adalah hak asuh atas putri mereka Shahnaz harus diberikan kepadanya. Pada tanggal 17 November tahun 1948, otoritas Iran akhirnya secara resmi menyetujui perceraian pasangan kerajaan tersebut. Namun pejabat Iran menyatakan bahwa alasan perceraian pasangan kerajaan adalah karena iklim Iran sangat mempengaruhi kesehatan Ratu Fauzia, dan oleh karena itu Shah setuju untuk menceraikan istrinya. Pada akhirnya Putri Shahnaz yang malang ditinggalkan di istana Iran tanpa ditemani ibunya. Putri Shahnaz menjadi sangat kesepian. Di saat yang sama, hubungannya dengan neneknya tidak terlalu harmonis. Di satu sisi, Shahnaz diabaikan oleh keluarga Pahlavi karena dia bukanlah pewaris laki-laki yang telah lama ditunggu-tunggu. Di sisi lain, Shahnaz percaya bahwa perlakuan tidak ramah neneknya terhadap ibunya telah menyebabkan kepergian ibunya. Seperti anggota Pahlavi lainnya, putri kecil itu tumbuh di istana dan menerima pendidikan yang terbaik. Dia diajar oleh guru-guru Eropa yang kebanyakan adalah orang Prancis. Ini adalah tradisi umum di istana Iran pada saat itu. Walaupun dia menerima pendidikan yang terbaik, tetapi dia tidak memiliki hal yang lebih penting, yaitu kehadiran sang ibu. Gadis kecil ini membutuhkan cinta dan kasih sayang seorang ibu, dan tidak ada seorang pun di istana Iran yang bisa menggantikan sosok seorang ibu bagi dirinya. Ayahnya sangat ingin mencari istri baru, dan nenek serta bibinya tidak terlalu menyukainya, karena hubungannya yang tegang dengan ibunya. Untungnya Shahnaz memiliki seorang bibi Sham Pahlavi yang merupakan kakak perempuan ayahnya, sangat menyukainya dan sering menghiburnya. Dia tinggal di bawah asuhan bibi Sham dan pelayan istana, dan bersekolah di taman kanak-kanak bersabe di Teheran. Setelah lulus dari taman kanak-kanak, sebuah sekolah dasar didirikan khusus untuk Shahnaz oleh pengadilan Iran untuk memberinya pendidikan yang baik. Teman-teman sekelasnya dipilih dari anak-anak bangsawan Iran dan perwira militer senior. Walaupun dia tinggal di istana megah, dilayani oleh banyak pelayan, dan mendapat pendidikan yang bagus, tetapi Putri Shahnaz tampak begitu kesepian, dan dia merasa tidak diperlukan di keluarga ini. Sehingga pada usia 8 tahun, ayahnya mengirimnya belajar di Swiss, negara yang jauh dari Iran. Shahnaz pergi ke sekolah asrama di Swiss, di sekolah Mary Joseph, di mana dia menghabiskan studinya 5 tahun di sekolah asrama tersebut. Selama tinggal di Swiss, Shahnaz memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya jarang sekali mengunjungi putri sulungnya tersebut. Namun ibu Shahnaz, yaitu Fauzia, sering pergi ke Swiss untuk mengunjungi dan menemani putrinya tersebut, yang membuat Shahnaz sangat terhibur.
Setelah menyelesaikan studinya di Swiss, Shah Muhammad Reza memutuskan untuk mengirim Shahnaz ke Amerika Serikat. Di sana dia bertemu kembali dengan bibinya Shah Pahlavi dan neneknya, yaitu Ibu Suri Tajeol Muluk. Ketika sang putri berusia 11 tahun, ayahnya menikah lagi pada tahun 1950. Setahun setelah perceraiannya dengan istri pertamanya Fauzia. Istri mudanya yang baru adalah Putri Soraya. Hubungan antara ibu tiri dan anak tirinya begitu rumit. Meskipun Soraya mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Shahnaz dan menjalin hubungan yang dekat dan bersahabat dengan putri tirinya tersebut, namun Shahnaz yang dipengaruhi komentar negatif dari nenek dan bibinya tentang Soraya tentu saja meninggalkan kesan buruk padanya. Shahnaz beranggapan bahwa Soraya tidak akan pernah menggantikan ibunya. Karena hubungan yang kurang baik dengan ibu tirinya tersebut, ketika Shahnaz diizinkan oleh ayahnya untuk menghabiskan liburan musim panasnya di Teheran, Shahnaz tidak diizinkan tinggal di istana, tempat tinggal ayahnya dan Soraya. Sebaliknya dia diatur untuk tinggal di sebuah rumah kecil di dekat istana Shah. Namun belakangan hubungan antara Shahnaz dengan ibu tirinya Soraya mulai membaik, dan Shahnaz menjadi salah satu penentang perceraian Shah dengan Soraya. Shah sendiri pada akhirnya menceraikan istri keduanya Soraya karena istrinya didiagnosis bermasalah dengan ketidaksuburan, sehingga sulit hamil. Pada tahun 1959, Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi menikah untuk yang ketiga kalinya dengan seorang pelajar muda yang bernama Faradipa yang usianya hanya terpaut 2 tahun lebih tua dari usia putrinya. Putri Shahnaz ketika itu sudah berusia 19 tahun dan menjalani kehidupan mandiri. Hubungan seperti apa yang dia miliki dengan keluarga baru ayahnya sulit untuk mengatakannya, karena sang putri kemudian telah membentuk keluarganya sendiri dan jarang muncul di istana ayahnya. Diketahui ayah Shahnaz pada awalnya mengatur pernikahan politik untuk putrinya. Shah ingin menikahkan putrinya dengan Raja Faisal dari Irak untuk mempererat hubungan diplomatik antara Iran dan Irak. Namun pernikahan ini tidak dilangsungkan karena mendapat penolakan tegas dari sang putri. Meskipun Faisal adalah seorang pemuda yang tampan dan karismatik dan penguasa suatu negara, tetapi Shahnaz tidak menyukainya dan tidak ingin menikah dengannya. Dia tidak ingin menjalankan pernikahan dalam pernikahan aliansi politik. Untungnya Shah menghormati keinginan putrinya tersebut dan tidak memaksakan pernikahan ini kepadanya. Akhirnya pada tanggal 11 Oktober tahun 1957, ketika Shahnaz berusia 17 tahun, dia menikah dengan seorang pemuda yang bernama Ardeshir Saidi, seorang insinyur pertanian yang berusia 25 tahun. Pernikahannya dirayakan di Istana Golestan di Teheran. Dia adalah putra Jenderal Fasullah Saidi yang kemudian menjabat sebagai duta besar Iran untuk Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Upacara pernikahan mereka boleh dibilang relatif sederhana untuk kalangan kelas bangsawan. The Ocala Star Banner melaporkan pada saat itu bahwa Shah telah memerintahkan agar upacara pernikahan mereka dilakukan secara sederhana. Menurut Shah, bukanlah sebuah kebanggaan menjadi raja bagi rakyat yang miskin dan kelaparan. Entah itu alasan yang dibuat-buat oleh Shah atau memang alasan yang benar-benar keluar dari hatinya. Mengingat itu adalah pernikahan putri sulungnya yang seharusnya dirayakan paling tidak agak berkelas. Mengingat dia adalah seorang penguasa. Atau mungkinkah karena Shah tidak benar-benar mencintai putrinya? Setelah menikah, Putri Shahnaz tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun dan tidak pernah memerankan peran penting di istana kerajaan Iran. Dia benar-benar menjadi putri yang terbuang. Dalam pernikahannya dengan Ardeshir Saidi, dia melahirkan seorang putri yang diberinya nama Zahra Mana Saidi. Namun beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1964, Shahnaz mengajukan gugatan cerai karena menurut rumor yang beredar, dia tidak tahan dengan perselingkuhan suaminya. Usai menceraikan suami pertamanya, Shahnaz menunjukkan gejala depresi. Banyak yang mengatakan memburuknya mental Shahnaz disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain perceraian orang tuanya semasa kecilnya, penelantaran ayahnya, dan perselingkuhan suaminya. Saat ini pemuda yang bernama Khosrow Jahanbani muncul dalam hidupnya. Dia adalah putra Jenderal Amanullah Jahanbani dan sedang belajar melukis pada saat itu di Swiss.
Gaya penampilan Khosrow mewakili tipikal hippie. Dikatakan bahwa Khosrow Jahanbani mengagumi Shahnaz sejak sebelum Shahnaz menikah. Setelah bercerai, Khosrow menjadi teman dekatnya dan mencoba meringankan rasa sakit mentalnya dengan memberinya pil LSD, mungkin sejenis pil antidepresi, dan juga marijuana. Ini juga yang membuat Shahnaz menjadi kecanduan narkoba. Ketika Shah menyadari peran yang dimainkan Khosrow dalam kecanduan putrinya, dia sangat marah dan bahkan berencana memenjarakan Khosrow. Namun Shahnaz memutuskan tetap bersama Khosrow. Belakangan pada bulan Februari tahun 1971, Shahnaz menikah untuk yang kedua kalinya. Dia menikah dengan Khosrow Jahanbani di Kedutaan Besar Iran di Paris. Dikatakan bahwa Shah sangat menentang pernikahan kedua putrinya, tetapi penentangannya tidak berpengaruh. Belakangan dengan mediasi Farhadi Papalevi, istri Shah saat itu, sikapnya terhadap pernikahan kedua Shahnaz melunak, dan dia akhirnya menerima dan mengakui pernikahan mereka. Namun dengan syarat, mereka harus tinggal di Swiss dan tidak pergi ke tempat lain. Dan dia menuntut agar putrinya berhenti dari narkoba. Meski bertentangan dengan keinginan ayahnya, ia tidak pernah menyesali keputusannya telah memilih Khosrow Jahanbani sebagai suaminya, karena pernikahan keduanya berlangsung bahagia dan langgeng. Pasangan ini memiliki 2 orang anak, seorang putra yang diberi nama Kay Khosrow dan seorang putri yang diberi nama seperti neneknya, yaitu Fauzia. Mereka dikabarkan hidup bersama selama bertahun-tahun hingga kematian suaminya Khosrow Jahanbani pada tahun 2014. Setelah revolusi Islam Iran pada tahun 1979, Iran telah menutup pintu masuk bagi keluarga Pahlavi secara permanen. Dan tentu saja itu berlaku bagi dirinya. Dia sudah tidak bisa lagi mengunjungi Iran yang merupakan tanah kelahirannya. Walaupun sebagian besar hidupnya dihabiskannya tinggal di luar negeri. Di hari-hari terakhir Shah Muhammad Reza, dia membagi hartanya di antara anak-anaknya. Di antara mereka Shah mengalokasikan 8% dari tanah miliknya untuk Shahnaz. Namun setelah kematian Shah, Shahnaz baru mengetahui tentang pembagian warisan ayahnya. Dan dia menyadari bahwa dia menerima hampir 7% lebih sedikit daripada saudara tirinya Faranas dan Laila, putri ayahnya dari pernikahan ayahnya dengan istri ketiganya, yaitu Farah Dipa. Hal ini tentu saja membuatnya kesal dengan pembagian yang tidak adil ini. Dia hanya menerima 8% dari warisan. Sedangkan 2 anak perempuan lainnya, yaitu Faranas dan Laila, masing-masing menerima 15%. Dan anak laki-laki masing-masing 20%. Dia bahkan mencoba menggugat kasus ini di pengadilan. Mungkin dia mengambil langkah seperti itu bukan karena dia serakah, tetapi karena dia hanya ingin menegakkan keadilan. Bayangkan, sepanjang hidupnya, sang putri merasa seperti anak yang tidak disayangi dalam keluarganya. Ibunya meninggalkannya, dan ayahnya memanfaatkannya untuk memanipulasi mantan istrinya. Shah tidak mau berkomunikasi dengan putrinya, dan malah mengirimkannya ke luar negeri. Sang ayah juga menyetujui menikahkan putrinya karena ambisi politik dan menentangnya ketika putrinya memutuskan menikah karena cinta. Pihak keluarga memang telah berkali-kali melukai hati putri Shahnaz. Hal ini terbukti ketika Shah di akhir hayatnya mewariskan warisan yang lebih kecil kepada putri sulungnya dibandingkan dengan keempat anak-anaknya yang lain. Tidak mengherankan jika sang putri selalu merasa kehilangan cinta dan perhatian, sehingga ia ingin mengimbanginya dengan setidaknya pembagian warisan yang cukup adil. Dia berhak mendapatkan pembagian warisan yang sama seperti anak-anak lainnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak melanjutkan gugatannya. Warisan yang diterimanya menurutnya sudah cukup untuk memungkinkan dia dan keluarganya hidup nyaman dan bebas dari rasa khawatir tinggal di luar negeri, jauh dari persekongkolan pengadilan dan perjuangan politik. Pada tahun 2013, saat sang putri berusia 73 tahun, ia menerima kewarganegaraan Mesir. Hal ini tidak lepas dari peran ibunya yang pernah menjadi putri Mesir, dan ini sangat berarti baginya. Karena Mesir adalah tanah kelahiran ibunya dan nenek moyangnya. Saat ini putri Shahnaz telah berusia 83 tahun. Dia masih tinggal di Swiss, tetapi tidak seperti kerabatnya. Dia tidak keluar ke dunia luar,
dan menjalani kehidupan yang tertutup. Kehidupan Putri Sanas memiliki aspek keberuntungan dan tidak keberuntungan. Aspek yang tidak menguntungkan termasuk perceraian orang tuanya selama masa kanak-kanaknya, penelantaran ayahnya ketika dia tumbuh remaja, perselingkuhan suaminya selama masa dewasanya, perjuangannya melawan depresi dan kecanduannya terhadap narkoba. Meskipun sah menamainya The Prince of the King, Sanas tidak pernah menerima perhatian dan penghargaan dari ayahnya dan keluarga yang dia rindukan. Karena dia bukanlah pewaris laki-laki yang diinginkan oleh Shah. Shah lebih menyukai anak-anaknya yang lain daripada dia. Namun Sanas juga beruntung dibandingkan dengan anak-anak Shah lainnya yang mengalami kehidupan di pengasingan dan kekacauan setelah revolusi Iran. Sanas selalu tinggal bersama keluarganya di Swiss, jauh dari pergulatan politik. Ibunya yang meninggalkannya semasa kecilnya juga sering mengunjunginya di Swiss. Putri muslimah yang cantik ini akhirnya menemukan kedamaian batin. Terkadang takdir bekerja dengan caranya yang misterius, menutup satu pintu, tetapi membiarkan jendela terbuka untuk masa depan yang lebih cerah. Setelah mendengar kisah Putri Sanas ini, selanjutnya apa yang teman-teman pikirkan? Bolehkah seorang ayah membagi warisannya secara tidak adil kepada anak-anaknya? Dan apakah boleh seorang ayah membeda-bedakan dan pilih kasih kepada anak-anaknya? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang pada penyajian saya pada video sekali ini, silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.